Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiz Sapik Nabili dengan NIM 6070124000077 dari kelas D3SI 4801. Yang terhormat kepada Pak Wadani Muhammad selaku dosen pengampu mata kuliah pengujian perangkat lunak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan dan mendemokan pengujian perangkat lunak pada fungsionalitas checkout pada aplikasi Swag Labs. Nah, sebelum saya mendemokan aplikasinya, saya akan menjelaskan spesifikasi pengujian perangkat lunak. Nah, di spesifikasi ini ada dua test case. Yang pertama itu positive case, dan kedua itu negative test. Nah, untuk positive case itu adalah pengujian yang dilakukan dengan memberikan input data yang valid atau sesuai dengan persyaratan sistem. Nah, tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa fitur atau fungsionalitas aplikasi itu berjalan sebagaimana mestinya jika pengguna itu mengikuti aturan di aplikasi tersebut. Yang kedua itu negatif test. Negatif test adalah pengujian yang dilakukan dengan memberikan input data yang tidak valid, salah, atau tidak sesuai aturan pada aplikasi tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan aplikasi itu mampu menangani kesalahan dengan baik, memberikan pesan error yang tepat, dan tidak mengalami crash. Selanjutnya di spesifikasi pengujian bakat tunai ini ada menggunakan dua teknik. Teknik pertama itu equivalent partitioning, itu adalah teknik yang membagi input ke dalam kelompok valid dan invalid. Nah, kita itu cukup menguji satu perwakilan data aja dari setiap kelompok itu karena dianggap sudah mewakili semua anggota di kelompok tersebut. Nah, contohnya itu ada dalam kolom zip code itu dikelompokkan menjadi ada angka itu, kalau misalnya kita masukkan angka itu maka akan valid, dan kalau misalnya kita masukkan huruf itu maka akan invalid. Kemudian yang teknik yang kedua itu boundary value analysis. Nah, teknik ini adalah teknik menguji nilai di titik batas, baik batas minimal maupun maksimal. Dan di sini fokusnya itu kita karena ada bug atau kesalahan program yang paling sering muncul di ujung-ujung pada aplikasi tersebut. Nah, contohnya itu di batas untuk panjang zip kode itu kan harusnya itu ada batasnya maksimal 5 ya. Kalau misalnya kita masukkan 5 itu maka akan valid. Nah, kalau misalnya kita masukkan ke zip atau kodenya itu 4 atau lebih dari 5, misalnya 6, maka itu akan invalid atau gagal. Baik, langsung saja kita akan menemukan untuk aplikasinya. Tes case yang pertama itu positif case yang mana kita semua mengisi semua kolom yang ada di fitur checkout nantinya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan fitur checkout-nya, kita harus login terlebih dahulu karena kalau misalnya kita tidak login maka akan tidak akan bisa ke halaman fitur checkout. Nah, sini saya akan masukkan username-nya dan memasukkan password-nya. Nah, setelah login ini di sini akan ada beberapa barang, saya akan check out dua barang saja. Nah, di sini ada fitur konfirmasi apakah sudah benar akan melakukan dua barang check out, dan saya yakin akan melakukan dua barang check out ini. Nah, di sebelum ke berhasil itu saya di sini menulis ada tiga kolom. Nah, di kolom ini kalau misalnya diisi semua itu akan positive case yang mana itu valid semua. Nah, di sini saya akan mengisikan tiga kolom ya. Itu semuanya akan diisi. Nah, klik continue. Nah, ini ada deskripsi dan paymentnya. Nah, kalau kita klik finish itu, maka akan muncul berhasil di order yang mana itu fitur checkout yang positif case itu sudah berhasil. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua itu negatif test case yang mana kita akan mengosongkan kolom first name. Nah, di sini kita coba checkout. Nah, di sini saya akan mengosongkan kolom first name.
Jadi langsung aja ke last name-nya diisi dan zip kodenya. Nah, ketika diklik continue, maka akan muncul error first name is queried. Jadi intinya itu yang bagian first name itu wajib diisi, tidak boleh kosong. Jadi ini isi saja. Kemudian untuk negatif tes yang kedua itu saya akan mengosongkan kolom eh, last name. Langsung saja check out. Nah, di sini saya akan mengosongkan last name. Kosongkan saja isi kodenya. Nah, ketika klik continue, maka akan muncul error last name is queried. Nah, jadi sama juga seperti first name, yang last name ini juga nggak boleh kosong, harus wajib diisi. Oke, jadi harus diisi juga. Nah, kemudian untuk negatif case yang ketiga itu, saya akan mengosongkan bagian zip atau eh, kolom zip postal kode. Nah, di sini saya akan mengisikan bagian first name, last name. Nah, yang bagian zip atau postal kodenya kita kosongkan. Nah, ketika diklik continue, maka akan muncul juga error postal code is queried. Jadi di sini postal code itu wajib diisi. Nah, jadi intinya di semua kolom ini apabila ada salah satu kosong, maka itu akan invalid atau gagal. Jadi harus diisi semuanya. Nah, ini kemudian saya akan mencoba ada beberapa bug yang akan ditemukan. Nah, saya akan mencek out barang satu. Nah, di sini saya akan mengisikan first name, last name, tapi di zip postal kodenya itu kita masukkan angka. Misalnya, masukkan huruf, misalnya huruf A. Nah, ketika di clock continue itu, maka kenapa berhasil gitu? Harusnya kan di zip postal code itu validnya bagian angka saja, tidak boleh huruf. Nah, di sini mungkin ada kesalahan atau bug ya di dalam aplikasi ini. Nah, kemudian satu lagi nih, ada bug juga. Nah, di sini ada masukkan satu huruf aja tuh, misalnya F, N, nah di zip kode kerja sama satu angka saja. Nah, ketika saya klik satu huruf di first name, satu huruf di last name, dan satu angka di zip kode, di postal kode juga bisa juga huruf nih. Maka ketika di continue bisa berhasil gitu. Harusnya kan kalau misalnya dimasukkan di first name itu ada minimal atau maksimal hurufnya itu, dan di last name juga sama. Kemudian di zip kode juga harusnya kan itu ada batas minimal dan maksimal angka, dan tidak boleh ada huruf. Nah, jadi kesimpulannya di aplikasi dicek fitur check out pada aplikasi Swag Labs ini adalah yang positif teks itu tadi, yang pertama itu kita masukkan semua kolom dan itu berhasil. Yang kedua itu negatif case, saya mengosongkan bagian first name. Yang ketiga, negatif case yang ketiga itu saya mengosongkan last name. Yang keempat itu saya mengosongkan bagian zip atau postal code. Nah, yang terakhir tuh ini ada bugnya. Ya, tadi itu ketika saya masukkan zip kode itu ada satu angka saja itu. Nah, itu harusnya kan kalau misalnya satu angka itu tidak berhasil, jadi ada batas minimal dan maksimalnya. Dan ada juga bug kesalahan, yaitu tadi di zip kode juga harusnya kan diisinya angka ya, bukan huruf. Nah, itu mungkin masukan dari saya untuk tim developernya. Baik, segitu saja untuk penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.